Kota Palu terkait Aji Palu gelar pelatihan jurnalistik bersama aktivis lingkungan. Jurnalisme warga menjadi harapan dalam kehidupan berdemokrasi seiring penerbitan pers dominan telah bergeser ke arah komersialisasi. Hal itu diutarakan Ketua Aji Palu, Yardin Hasan saat menggelar pelatihan jurnalistik bertajuk Jurnalisme Hijau untuk Menyelamatkan Lingkungan dan Peradaban. Kegiatan tersebut diikuti sejumlah pegiat dan aktivis lingkungan tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah dan jaringannya. Untuk selengkapnya akan dilaporkan rekan Fandi Ahmad. Salam. Baik, rekan Fandi mungkin bisa dijelaskan ya, apa saja sih materi inti yang diberikan dan bagaimana sih pendapat peserta terkait pelatihan jurnalisme tersebut? Ya, baik, salam sebanyak 20 orang dari kalangan mahasiswa dan aktivis lingkungan mengikuti pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Kota Palu bekerja sama dengan Wahana Lingkungan Hidup atau WAHI Sulawesi Tengah. Pelatihan ini bertajuk Jurnalisme Hijau untuk Menyelamatkan Lingkungan dan Peradaban bertempat di kantor WAHI Sulawesi Tengah, Jalan Paweri Gading, Kelurahan Tanah Menindih, Kota Palu selama 2 hari kemarin. Direktur WAHI Sulteng, Sunar Dikatina mengatakan bahwa pelatihan jurnalis ini menjadi penting bagi pegiat lingkungan dan juga mahasiswa yang memang selama ini kerap menyuarakan persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ia berharap melalui pengurus Aji Palu bisa memberikan pemahaman terkait dengan metode ataupun cara dalam menyampaikan berita ke masyarakat. Di hari pertama, para peserta lebih dulu dilatih memahami konsep dasar seperti peran jurnalisme warga dan juga kode etik jurnalistik. Kemudian pada hari kedua, para peserta dibekali cek keterampilan berupa teknik wawancara, menulis berita, dan juga teknik pengambilan gambar baik dalam bentuk video maupun foto. Setelah memahami ilmu jurnalistik secara teori, para peserta kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan peliputan ke lapangan, di mana para peserta ini melakukan liputan kecil-kecilan dengan mengangkat isu yang terjadi atau yang ada di sekitar lokasi kegiatan. Setelah liputan ke lapangan dan juga tulisan jadi, maka tahap selanjutnya adalah proses penyampingan oleh pengurus Aji Palu, yakni dari Sekretaris Aji Palu Kapten Menggolan dan juga Koordinator Divisi Organisasi Aji Palu Abdul Rifai. Ketua Aji Palu Yardin Hasan mengatakan bahwa di era digital saat ini peran jurnalisme warga menjadi penting, bahkan seperti jadi harapan baru bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Sebab kata dia, biar demokrasi seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan pers sekalipun seperti sudah tidak sesuai lagi dengan harapan kebanyakan orang. Di mana wartawan yang merupakan insan pers kerap kali tidak bisa memuat hasil investigasi mereka ketika berbenturan dengan kepentingan komersial. Sehingga dalam konteks ini, saya berharap bahwa peran warga itu menjadi penting untuk tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara efektif. Namun di sisi lain, saya juga mengingatkan benefit dalam perundang-undangan antara jurnalisme warga dan juga para wartawan yang bekerja di media arus utama. Di mana ketika terjadi sengketa produk jurnalistik di kalangan wartawan, maka penyelesaiannya itu harus melalui mekanisme di Dewan Pers. Sebaliknya, ketika produk jurnalistik itu bermasalah dari konten jurnalisme warga, maka si penulis bisa dijerat hukuman pidana melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Sehingga melalui pelatihan ini, ia berpesan kepada masyarakat yang menjalankan kerja-kerja jurnalistik agar berita yang disajikan itu berbasis data dan tetap mempedomani kode etik jurnalistik. Seorang peserta pelatihan, Felix, mengaku memang telah mempersiapkan diri untuk mengikuti pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan oleh AJI dan WAHI Sulawesi Tengah. Apalagi selain sebagai mahasiswa, ia juga sehari-hari aktif di salah satu lembaga swadaya masyarakat, khususnya di bidang kampanye yang memang fokus dalam menyampaikan persoalan-persoalan masalah lingkungan di wilayah Sulawesi Tengah. Demikian, salam. Baik, Tribuners, sebelum mengakhiri laporan dari rekan Fandi Ahmad, kami akan menyajikan video terkait Aji Palu yang menggelar pelatihan jurnalistik. Berikut videonya untuk Anda. Menurut informasi dari salah satu juga saya bilang dia juga aktivis, tapi dia mengaku sebagai aktivis bilang katanya persoalan bencana di Loli itu sudah selesai, bahwa warga sudah menerima apa yang menjadi haknya. Tetap bisa terkontrol karena yang cetak itu walaupun banyak tapi relatif bisa dikontrol. Daripada hari ini yang media online itu 2000
sudah 200-an lebih, dan sebagian besarnya itu belum berbadan hukum. Fitnah itu maksudnya seperti ini, misalnya pengutipan yang tidak akurat, kemudian media itu sengaja digunakan untuk menyerang kehormatan. Nah, hari ini memang terlalu banyak media yang memang disetting begitu, karena motifnya itu pendiri-pendiri media sekarang itu tidak cukup punya kemampuan yang baik dalam memahami jurnalisme. Itu ada yang tukar bangunan, bikin web, bayar 2,5 juta per tahun, sudah jadi dia. Begitu memang yang terjadi. Kalau kemudian ada salah apa yang terjadi, kemudian dia ditulis di medianya. Iya kan? Ada tuh keterangan di potensi yang akan dimulai tempat. Jadi ini perintah saya, teman-teman, mudah-mudahan kita bisa memahami potensi jurnalistik dengan konsep ini. Satu saja yang saya mau sampaikan bahwa satu-satunya tujuan dalam foto jurnalistik itu adalah realitas. Jadi dari itu haram. Kita belajar dari Pak Komunitas, misalnya olah tkp. Apakah itu dibenarkan? Seperti apa olah dan pasti lingkungan teman-teman tentu tahu lah. Ini cuma ya bayahan sedikit lah. Yang itu di akhir acara itu ada sesi foto bersama kan? Ya. Di sini. Karena di kursi. Di kursi. Masih hitung ini. Misalnya yang menikah, saya. Ketua Aji misalnya. Nah, sebagai seorang figur publik misalnya, wartawan, Ketua Aji. Tiba-tiba. Baik, Tribuners, itu tadi terkait Aji Palu yang menggelar pelatihan jurnalistik bersama aktivis lingkungan. Untuk rekan Fandi Ahmad, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan tetap patuhi protokol kesehatan.